Oke, selamat pagi Sobat Semangat University. Ketemu lagi dengan saya Ari Widianto dan bintang tamu kita. Saya Fahri Pranata. Oke, di season kali ini kita akan membahas satu tips itu gimana caranya biar kita nggak grogi di depan orang atau kita nggak grogi berbicara di depan khalayak umum. Gitu. Tetap kita narasumbernya dari sini ya, dari buku tip and trick super sales nih. Nah, jadi 52 tip and trick bagaimana caranya menjadi sales atau penjualan yang baru. Ini dari Mr. Popcorn dengan co-writernya itu Dodi Mawati. Jadi bukunya seperti ini. Nah, di bab kali ini kita akan membahas tips gimana caranya kita biar nggak grogi nih ngomong di depan orang atau ngomong di ibaratnya kayak di perkumpulan orang Public speaker gitu. Dari bab ini sendiri itu ada 5 poin yang perlu diingat. Jadi poin pertama adalah sebelum kita ngobrol itu di situ tertulis ada berdoa. Berdoa tarik nafas. Tarik nafas. Yang ketiga yaitu harus menguasai materi. Harus menguasai. Yang keempat adalah bergerak. Jangan kaku ini, kita harus ada ekspresinya gitu. Yang kelima itu tadi diam. Diam itu maksudnya kita diam sejenak. Diam sejenak itu kita mengamati. Nah, dari poin-poin tadi menurut ini Bang Fahri nih, kira-kira apa kita bahas di awal ini? Kenapa nih harus berdoa? Gitu. Jadi yang pertama ini kita bahas mengenai berdoa. Nah, jangan kan sebelumnya ini saya udah grogi juga sebenarnya di pertanyaan lagi. Cuma ya sebelum kita mulai, ya nanti kita berdoa dulu. Kita minta agar dilancarkan dan biar agar suasana di dalam dengan sesuai kita inginkan. Cuma ya terkadang kan bisa aja ada hal-hal lain yang memang di luar dari perkiraan kita. Nah, sebaiknya kita berdoa dulu dengan kelancaran dan kemudahan. Paling umum sebelum kita mulai nih, pokoknya sebelum direkam apa kita berdoa dulu, lancar, kemudahan. Setelah kita selesai berdoa kita mulai melakukan eksekusinya. Jadi dari awal sendiri itu pasti adalah berdoa ya. Ya, Berdoa itu ya kita sesuai dengan agama kita masing-masing, kita sesuai dengan budaya kita, itu salah satu ibaratnya bentuk untuk niat motivasi kita. Ya, penyemangat lah betul kan untuk berdoa. Semoga bisa kita doa karena kita nggak menutup kemungkinan dari semesta alam sama Tuhan juga yang bisa dibilang merestui kita. Oke, itu yang berdoa ya. Yang poin pertama yang perlu teman-teman catat adalah berdoa. Yang kedua itu tadi adalah tarik nafas. Menurut kali gimana tuh? Nah, jadi kenapa harus tarik nafas dulu? Nah, mungkin saya nafas biasanya gini. Karena ketika saya mau presentasi ke customer, karena kita udah grogi karena kapek tangannya kayaknya juga begitu lah. Nah, jadi setelah kita berdoa, nah sebelum kita mulai kita renang itu membuat kita jadi relax. Nah, kalau menurut saya ya kita jadi lebih relax dan pernapasan lebih lancar. Karena kan orang kalau panik ini pasti dia bisa atau masa di dalam karena lebih nafasnya. Jadi pertama napasan dulu nih, tarik nafas, kemudian keluar. Ya, berdialog dan itu sih kalau dari saya sih Pak. Betul sekali. Jadi lebih tepatnya terkadang itu kita kalau mau maju seperti ini, kita mau ngomong di public speaking ini kan, atau kita mau ketemu sama orang, kita udah thinking duluan. Iya, ada thinking, takut. Jadi bukan takut sih, lebih ke grogi. Iya, lebih takut sama apa sebenarnya. Dengan cara kita tarik nafas itu sebenarnya merefleksikan kalau di ilmu kedokteran itu dengan kita tarik nafas pelan-pelan terus keluarkan panjang gitu kan, otomatis itu merefleksikan saraf-saraf kita lebih tenang, terus kalau kita juga tenang. Jadi lebih fokus gitu ya. Betul, bukan lebih fokus, lebih ke menurunkan tingkat groginya. Jangan terlalu clear ya. Kalau fokus kayaknya nggak juga. Kalau baru pertama kali ngomong depan umum mau
buat gimana lagi juga grogi itu pasti. Ya, pasti ada setiap orang. Nah yang ketiga ini yang paling penting di buku dari 52 Tips and Tricks dengan dari Michelle Kovan tadi, itu kita wajib menguasai materi yang kita sampaikan, wajib menguasai knowledge atau apapun lah yang mau kita sampaikan. Nah, itu gimana dulu? Nah, kalau saya sih itu paling penting. Kenapa? Ibarat kita mau konsentrasi, tapi kita nggak tahu tuh apa yang mau kita konsentrasi atau apa yang mau kita tunjukin, apa yang mau kita berikan kepada customer. Kalau kita bingung nih, customer atau mungkin pelanggan atau mungkin kita ya, ibarat kita pergi perang, tapi kita nggak bawa senjata, nggak ada persiapan ya sama nih. Pasti kita tiba-tiba bengong gini kayak lupa aku mikir dulu nih. Ini materinya gimana ya? Tadi pelangnya gimana ya gitu. Jadi paling penting itu Pak, persiapkan dulu semua, udah mantap, udah kita eksekusi. Itu kalau dari saya sih. Berarti ini buat teman-teman sales nih, ini poin yang paling penting. Jadi sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita perang, sebelum kita menjelaskan ke customer, wajib satu ini. Jadi kita harus tahu nih apa yang mau kita sampaikan. Kalau biasa sama sales kan menjual barang atau jasa, apa sih barang yang kita jual? Kita harus tahu juga ya, barang ini gimana, fungsinya apa, terus dipakainya gimana, terus kemudian juga ada kata-kata itu biasanya USP, unique selling product. Pasti ada customer itu juga tanya ya. Atau mungkin kalau bicara kita tanya, terus apa bedanya produk ini dengan produk yang lain gitu kan? Komputer pun juga ada yang berbeda. Kita harus tahu nih USP kita. Jadi seperti yang dibilang, kita harus tahu materi atau yang kita sampaikan. Jadi kita betul-betul yakin nanti kalau ada pertanyaan atau ada penolakan dari yang audiens kita tahu, karena kita betul-betul paham apa yang kita bicarakan. Bukan tiba-tiba kita cuma by text maju, Kayak gini, terus ada beritanya di luar konteks itu, di sini ada catatannya. Itu namanya nggak sesuai nggak sesuai apa ya? Nggak tahu lah, nggak menguasai materi yang mau disampaikan. jadi jangan sampai customer ini nanya nih ke kita, kita ini malah belum ya gitu. Tapi kalau saya cari dulu, nah itu kan ibarat udah mengurangi nilai gitu. Betul. Jadi memang untuk tim sales sendiri atau dimanapun lah, bukan tim sales sebenarnya kita aja di kayak Bang Fahri juga di teknisi juga, kalau Bang Fahri nggak punya knowledge, nggak tahu ibaratnya masalah kisnya, jangan customer juga bingung juga ada gitu kan. Sama aja ya, itu harus kita dalami dulu konteks dari apa yang mau kita lakukan atau yang kita lakukan. Nah yang keempat nih, bergerak di dalam buku 52 tips tadi ada tips orang grogi itu dengan cara bergerak. Nah, kenapa nih? Kalau dari saya gitu, nah kalau kita udah diem aja nih, karena kita rasanya kayak apa ya, lebih ke arah makin grogi gitu. Kalau kita gerakan kita jelasin gimana cara pakainya, karena kita sambil namanya gestur atau namanya. Jadi kalau kita sering ekspresikan ini, baru agak tertutup lah dia kalau menurut saya gitu. Jadi kayak apa grogi itu ada groginya apa bilang? Dan grogi kayak agak gemotor kayak gitu bisa ada kurang gitu. Ada lebih rileks kalau ekspresikan kayak gitu. Itu kalau dari saya sih Pak. Jadi kalau biasanya kita ke depan atau biasanya customer, nah itu tadi saya setuju dengan Bang Fahri ya. Untuk menutupi ini apa grogi kita. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita diam atau mungkin kita berdiri gini ya. Kenapa kalau begini? Nah, kan itu malah kenapa? Nah, kenapa pembicara di depan umum itu? Sebenarnya mereka sama-sama punya grogi. Tunggu semua ini, nah kita kan lagi butuh orang ya. Semua itu siapa? Awal-awal mereka maju belum pengalaman yang sama, ada groginya. Cuman mereka mikirnya apa? Mereka menurutnya gestur. Sama dengan kayak saya gini nggak mau maju gitu mau ngomong pasti akan ada groginya. Cuman kita tutupi dengan entah ada kita gerak atau dengan gestur tangan. Nah itu kan untuk itu. Dan kalau kita lingkar gini kalian itu betul. Jadi salah satu cara untuk biar kita mau di panggung nggak nampak terlalu ini grogi itu dengan cara kita bergerak.
ada gestur atau mungkin kadang kalau di panggung kan kesana sini gitu kan. Sama kali nggak ada boring ya, karena kalau kita gini gitu ya ngomong gitu ya, boring kan ya. Cuman kalau beda lagi konteksnya kalau kita menghadapi customer, kalau customer kita kesana juga pakai gini, itu yang perlu gitu. Jadi kita sesuaikan sama perihalnya kayak tim sales juga. Ini beda, ini yang kalau kita bergerak disesuaikan situasi aja. Jadi seperti kayak di panggung, kita boleh bergerak kanan kiri karena luas. Tapi kalau dengan kita menghadapi customer di depan, ya nggak mungkin kita gerak-gerak. Gestur tunggu aja. Gestur tunggu aja. Jadi sesuaikan. Bukan kita harus berdiri, sampai dulu ke sini lagi dan malah customernya mikir, ini orang ngapain? Gitu. Itu untuk yang keempat. Nah, yang terakhir ini adalah diam sejenak. Itu kira-kira dari buku tadi ada satu poin itu diam sejenak. Nah, itu apa? Nah, kalau dari saya sih, kan dia diam sejenak tadi. Nah, ibarat kita istirahat sebentar, kita memfokuskan kembali. Karena kan kita ketika cerita mau membahas sesuatu, kadang bisa ada hari ini nih. Nah, jadi kita ada tahan sebentar, berhenti sebentar aja dulu nih, kita fokuskan lagi, kemudian kita lanjut. Ibarat kita niat kembali nih, kita nih mau ngapain nih gitu. Difokuskan dulu, kemudian kita lanjut. Itu sih kalau dari saya sih Pak. Jadi kalau dari tadi kan diam sejenak, diam sejenak. Jadi betul kata Pak tadi, kita harus ada momen berdiam dulu. Diam itu bukan fungsinya untuk kita capek atau apa gitu. Ya bisa juga untuk menutupi capek kalau kita bekerja. Tapi dengan cara lain itu biasanya kita gini. Dengan alibi kita melemparkan pertanyaan ke customer atau ke klien, kita bisa berdiam nih. Oh ya kak, kalau ini kayak gini, ini gimana? Gimana aja nanti yang bisa dijawab? Kita kan diam gitu. Diam itu kita sambil berpikir apa yang mau kita bicarakan ini. Jadi kalau kita terlalu banyak ngomong terus, itu biasanya kan kita nggak bisa kata-kata. Iya, Nah kita diwajibkan adalah diam. Justru malah yang di buku ini 52 trik sales ini, sales wajib diam. Jadi kita mau ibaratnya dari informasi ke pelanggan atau customer, Pak ini kita ada apa? Maksudnya customer menjelaskan dulu. Iya. Kita diam, mendengarkan, kita mencerna dulu. Bukan kita yang ngomong terus sebenarnya, bukan kita yang ngomong terus, kita mancing satu pertanyaan, customer jawaban, nah kita diam, kita melihat oh berarti nanti jawab seperti ini. Itu satu cara juga ke sales, atau mungkin kita ngomong ke audiens kita juga. Berarti kita ibarat kita mau apa? Dia kemudian memberikan juga pertanyaan agar dapat menggali informasi. Kemudian juga kita memikirkan langkah ke depannya setelah ini seperti itu ya Pak. Jadi lebih tepatnya kan tadi kita lempar pertanyaan dulu. Dengan lempar pertanyaan gitu kan otomatis kan kita bisa gini. Iya. Siapa ayo siapa katakan. Jadi kan kalau tangan gitu kan kita nggak perlu mikir siapa yang katakan. Katakan didengerin sambil kita diam sambil tarik nafas kan bisa narik nafas karena kita udah terlalu panjang ngomong gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tips yang kelima tadi yaitu diam sejenak. Ini bukan diam terus ya, nanti tiba-tiba diam terus kita udah selesai nanti itu guys. Gitu. Jadi itu tadi ada 5 tips dari 5 tips dari buku Super Sales 52 tips and trik menjadi sales profesional. Ini tahap biasa ya gitu ya. Yang pertama adalah tadi berdoa, yang kedua tadi tarik nafas, yang ketiga itu kita wajib menguasai apa yang mau kita sampaikan. Keempat bergerak, kelima itu diam sejenak. Jadi buat teman-teman lagi, mungkin teman-teman sales nih yang mungkin masih grogi atau mungkin masih biasa yang untuk pengetahuan tentang sales, nah bisa nih. Jadi cari buku namanya Super Sales 50 Tips and Trick Sales gitu kan, yang wajib dikuasai dengan penjual pemula. Nah, ini sangat cocok untuk pembiasaan. Oke, sekian pembahasan dari kita. Nanti kita akan lanjutkan membahas bab lainnya. Ini cuma satu bab dulu nih, satu.
Soalnya kalau kita bahas satu semua, waktu ini aja tuh jadi satu season nanti. Ini kan satu season dulu, jadi nanti dipahami, kita inginkan dulu, kita bedah, nanti kedepannya kita buat satu season lagi di blog selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Fahri sudah datang lagi. Ini semua termasuk pelatih dan grogi juga. Sama kita pun juga latihan juga. Jadi buat teman-teman itu jangan ragu, jangan takut, jangan overthinking duluan sebelum mencoba gitu. Karena teman-teman itu yang mungkin mau jadi YouTubers ya, YouTubers atau konten kreator, Nggak tahu dulu nggak. iya mungkin itu gimana nanti ngomongnya. Nanti jelek nanti dilihat orang-orang kayak gini. Aku nggak apa itu ibaratnya nggak ada nih. Nah, semua dimulai dari hal kecil, dari yang ini kalau kata tuh hijau, bilangnya mulai aja dulu. Nah ya, Mulai aja dulu. Walaupun nanti kita ada cacat apa, dengan cacat itulah kita nanti akan belajar. Contoh seperti kamera. Apa nggak perlu buat sebelumnya. ya. Ngomong nanti kita cek lagi lihat, atau mungkin kita review dulu teman. Ini kurangnya, kalau kurang begini, lalu diperbaiki sedikit. Kalau ngomong kurang lancar ini, masih sering seperti ini, nah itu kita perbaiki sedikit. Karena nggak tahu yang begitu berubah langsung mulai ada yang masih dari nol dari bawah belajar dari 100 hingga akhirnya ya jadi profesional ya. Oke, sekian untuk pembahasan bab kali ini. Saya tutup. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.